Oke, kita ke Sarilo. Selamat malam, Sarilo. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam, Halo. Ibu. Ya, malam. selamat malam. Selamat malam. Silakan Ibu Sari. Salam sadar, selamat malam. Ya, salam sadar Pak Kace. Ibu Fatima, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya dari tadi mendengar-dengar saja ya, sebab saya pun sebenarnya ini mualaf ini Bu. Pak Yusuf masih lah, belum lagi. Tapi saya pun dulunya memang Kristen juga, tapi disebabkan ikut suami. Saya masih mualaf, tapi saya selalu ikut channel Pak Yusuf lah. Ya, rajin saya mengikuti channel Pak Yusuf, dan bulan 12 kemarin saya kembali disadarkan gitu. Cuma sampai saat ini saya masih tetap berdoa. Puji Tuhan, haleluya, Bu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saya masih berdoa juga, masih rajin berpuasa juga. Sebab dalam rumah kami ini semuanya masih Muslim. Rumah saya lah, anak-anak saya pun gitu. Oke, Pak Bu Seli boleh tanya? Berapa lama Ibu udah mualafnya? Dalam 20 tahun lebih begitu. Wow. Luar biasa. Udah hafal sholawat dah Bu ya? 20 tahun berarti hampir sama kayak saya ya. Ibu 20 tahun menjadi mualaf, saya 20 tahun jadi Kristen. Tapi saya tidak apa-apa pun. Saya tidak tahu, saya tidak pandai. Sembahyang pun saya tidak pandai. Iya. Sholat pun tidak pandai. Iya Bu. Boleh saya kasih tahu nih Bu, hafal sholawat ini nggak Bu? Sholatullah, salamullah, ala Rasulullah. Udah hafal Pak kalau kayak gitu mah semua juga. Sholatullah, ya, saya hafal juga itu. Ala yasin habibillah. Hafal Bu ya itu ya? Hafal. Iya, oke, hafal artinya tapi tahu. Tapi yang itu enggak. Hafal tapi artinya tahu. Hafal saya tidak tahu artinya, Pak. Aduh. Bagaimana itu, Bu? Iya. Jadi gini, Bu, saya kasih tahu, Bu. Sholatullah, salamullah, rahmat Allah itu dan keselamatan Allah ala Toha Rasulullah, kepada Toha utusan Allah, bukan Muhammad utusan Allah itu. Toha, Bu. Betul, terus terang Pak, saya selama 20 tahun mualaf, sholat pun saya tidak pernah jaga sholat. Syukur, kalau tidak pernah sholat berarti Ibu tidak akan masuk neraka. Ya. Karena ada ayatnya. Iya, karena ada ayatnya bahwa orang sholat itu akan celaka. Fawailunil muslimin. Kita dengerin apa namanya nih keluh kesahnya Bu Sally dulu kali ya. Iya, silakan. Kalau mau diceritakan Bu, semuanya menyedihkan lah. Betul menyedihkan. Enggak, sekarang jangan sedih lagi udah. Yang lalu biarkan berlalu. Dan itu sudah berlalu Pak Kace, Iya, hidup baru lah sekarang. Cuma salam merdeka Bu. Iya. Cuman saya mau dibaptis tapi jauh Mbak, tempat saya jauh Bu. Nggak usah Pak Yusuf biar datang ke sana Bu, jangan takut. Kami di negeri jiran ini Bu. Di negeri jiran kami ini. Iya. Saya di Sabah nih Bu. Oh Sabah, ya. Saya juga dekat Batam. Beberapa waktu lalu juga ada orang dari Sabah juga mau ikut Yesus Pak, Bu, itu di channel saya. Oh iya Bu, nanti saya selalu ikut di Sabah Bu, ada pendeta Jetli teman saya Bu, di dari GBI. Di bagian mana itu Pak? Di Sabah. Mana itu Pak? Saya di Lebuan ini Pak. Pendeta Jetli. Saya di Lebuan nih Pak, di Pulau Lebuan. Oke, nanti saya akan koordinasi dengan beliau kalau memang Ibu benar-benar mau dibaptis. Saya mau Pak, tapi masalahnya suami saya belum tahu, anak-anak saya pun belum tahu. Satu orang saya anak saya perempuan tuh pun kami berdua saja gini, Bu, berdoa. Suaminya kasih tahu aja biar ngobrol dengan saya. Iya. Keras Pak hatinya, keras. Nggak apa-apa, keras itu bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada mustahil Bu.
Iya, saya tahu juga Pak. Saya selalu berdoa buat mereka. Iya, Saya percaya satu orang diselamatkan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Amin. Iman Haleluya. itu Bu, Saya iman percaya itu tuh. pasti terjadi, tenang. Beda dengan di sana, Bu. Kalau di sana, Iya. jadi kayak Saya saya percaya nih, tuh, saya percaya. kalau saya murtadin, Bu, ya, itu katanya mereka bilang katanya kasihan orang tua kamu Fatimah, jadi masuk neraka gara-gara kamu, malah begitu, Bu. Dulu mama saya mati-matian memang menentang saya untuk masuk Islam lah, mati-matian. Dan gitu. menyesal lah, betul-betul menyesal tuh di belakang kan, tidak pernah di depan tuh menyesal kan, mesti di belakang. Dan saya bersyukur lah, saya Pak Yusuf. Ya, nanti gini Bu, Ibu bisa chat kami, nomor WA kami kan ada di layar ya. Ibu bisa chat kami, nanti kami informasikan ke Pak KC nomor Ibu, nanti bisa hubungkan dengan teman yang di Sabah sana ya. Iya, Pak Pendeta Jeplik nanti. Ya, supaya nanti kalau memang mau dibaptis bisa ini. Tapi begini bisa Pak, dibaptis. saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mau dibaptis sebelum suami saya terima Tuhan, sebab saya mau sama-sama dibaptis kalau boleh. Dan saya minta tolong didoakan lah. Sudah, iya. Oke, ya. Bu. Tapi begini Bu, begini Bu, saya jelaskan sedikit ya. Keselamatan itu masing-masing ya Bu. Karena kalau Ibu tunggu suami bertobat dulu, kalau suami Ibu tidak dipilih Tuhan, itu juga nanti bagaimana? Yakin, Pak. Saya yakin Pak dia akan dipilih Tuhan, Pak. Ada masanya nggak apa-apa. Kalau Tuhan memang Ibu yakin sih, kalau Ibu yakin tidak ada masalah. Cuman saya sebagai hamba Tuhan kasih masukan, kalau bisa, kalau Ibu sudah tergerak mau dibaptis, Ibu dibaptis aja. Jadi kalau memang suami belum tahu, ya Ibu dibaptis secara ini aja, secara sendiri aja, tidak usah disampaikan dulu ke ini. Sembunyi dulu, banyak yang kejadian gitu. Ya, sembunyi aja dulu. Artinya yang penting Ibu sudah diselamatkan. Iya, Pak, saya berpikir juga seperti itu, Pak. Tapi masalahnya Pak, di dalam keluarga kami ini, di tempat saya tinggal sekarang ini, semua itu Muslim, Pak. Iya. Tidak ada pun yang Kristen, tidak ada. Semua Muslim. Itulah intimidasinya, Bu. Ditakut-takuti. Pokoknya kalau udah ada roh Tuhan dalam hati Ibu, wah semangat Ibu, nggak peduli itu. Begitu Bu. Iya. Sekarang Ibu harus, tapi memang Ibu harus pikirkan keselamatan ya Bu. Iya. Keselamatan Ibu yang paling penting. Saya pikirkan juga tuh Pak Yusuf. Saya sudah pikirkan dari bulan 12 tuh, bulan Desember tuh Pak, sambil keputusan tuh, saya sudah pikirkan. Dan sampai saat ini saya masih berdoa juga, masih berdoa untuk suami saya, untuk anak-anak, untuk saudaranya yang lain. Sempat masih berdoa, Pak. Iya, Ibu Sally. Ya, iya Bu. Mohon maaf, gini ya, agak sedikit sharing ya Bu ya. Ini pengalaman dari saya. Suami saya tuh kan Kristen dari kecil. Saya justru yang Muslim kan gitu ya. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, saya di situ saya tidak melihat orang Kristen yang sesungguhnya dari suami saya gitu ya. Nah, itu sebabnya karena saya mengikut Tuhan bukan karena suami, saya mencoba untuk saya lakukan sendiri. Jadi saya tidak menunggu suami untuk saya, ayo kita ibadah, ayo kita berdoa, ayo kita baca Alkitab, tidak. Tetapi saya lakukan terlebih dahulu dan segalanya saya lakukan. Nah, dari situ terpancing suami. Suami justru kayak malu sama saya gitu loh. Saya bisa maksudnya kayak saya yang Kristen baru saja, saya bisa misalnya kayak ayat ini, firman ini berkata ini seperti ini, dan saya juga bisa pelayanan seperti itu Bu. Jadi kayak macam dia ini malu. Dan saya buat gambaran nih ya Bu ya, mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk menggurui, contoh ya Bu ya. Ketika kita ada di dalam jurang ya Bu ya, kita semua di dalam jurang. Nah, ibu ini mau menyelamatkan mereka, ya ibu harus naik dulu, gitu kan. Kalau ibu juga masih sama-sama di dalam situ, ya jelas tidak bisa gitu. Kalau ibu sudah ngambil keputusan naik dan ibu mau dilepaskan di situ, ya ibu akan bisa menolong yang lain. Menurut saya sih seperti itu. Jangan tunggu suami sadar, karena memang pilihan Tuhan tuh kita nggak tahu. Takutnya nanti maaf ya, bukannya kita ini takutnya besok kita sudah
Tuhan udah panggil kita ya kan, kita dalam keadaan beriman apa tidak gitu. Ya kadang-kadang saya juga berpikir seperti itu Bu. Tapi kadang-kadang kemanusiaan saya tuh Pak Bu kembali menghantui saya begini. Lepasi Saya dulu, lepasi kemanusiaan. Saya ingin ikut Tuhan, udah titik. Ya, tapi dahsyatnya ketika saya pertama kali saya belum dibaptis waktu itu. Saya belajar sama hamba Tuhan yang dikasih pelajaran di luar katekisasi, beda itu ya. Karena saya ke gereja sendiri waktu itu. Terus ketika saya sudah mempelajari, terus saya pulang disuruh berdoa terima Yesus. Pada saat saya mengikrarkan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bu, itu ada badan saya tuh kayak lepas dari bawah ke atas sampai ke kepala gitu. Ada sesuatu yang lepas. Dan dari situ Bu kayak ada semacam, kalau bahasa Islamnya tuh mungkin gini, kita seperti mencium bau surga gitu. Kayak suasana hati kita beda, pandangan kita beda, terus cara berpikir kita beda, Bu. Itu yang saya alami. Nah, jadi memang sebenarnya iman nggak mesti melalui baptis, tetapi pembaptisan itu juga sangat penting, karena memang pembaptisan itu bisa dibilang menyerahkan diri kita sebagai pertobatan yang bisa dikatakan dari seluruh tubuh, menyerahkan kepada Tuhan gitu, Bu. Itu lebih beda lagi. Iya, saya berpikir akan juga seperti itu, Bu. Saya sudah berpikir. Cuma itu tadilah masalahnya. Dalam ada gereja, ada satu jemaat dari Singapura tuh mengajak kelompok sel kan, tapi saya belum menerima, belum mau juga. Tapi Bu, masalahnya di tempat saya ini kalau macam live seperti ini kan saya di luar nih, saya di luar rumah ini, Bu. Saya tidak dalam rumah, jadi bukan saya takut orang dengar ke apa. Iya, paham Bu, ngerti. Ya. Kita doakan ya Bu ya, nanti kita doakan supaya tolong didoakan Pak Yusuf, Bu Fatima, ada hal yang tolong didoakan. Ada hal yang indah. Tapi boleh tanya Bu, maaf ya, boleh tanya dulu. Maaf ya Pak Yusuf, boleh ya saya bertanya? Iya, silakan. Bertanya sama Bu Seri. Maaf Bu Seri, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Ibu bisa mengambil keputusan kembali untuk ikut Tuhan Yesus lagi? Begini Bu, saya kan memang hati saya tuh dari dulu tidak pernah, sebab saya tahu banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya dari saya belum lagi masuk Islam, sudah merasakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terus mungkin ya semua itu sebab apa? Ya namanya cinta kan Bu. Dulu kita mengikut suami. Padahal dulu suami itu berjanji akan ikut kita, tapi kenapa pula saya yang kalah begitu Bu? Dan lepas tuh masuk rumah tangga, memang bukan betul ya apa yang dikatakan orang bahwa apabila kita hidup dengan orang yang tidak seiman, kita tidak ada kebahagiaan lah. Saya rasakan tuh Bu selama 20 tahun. Enggak pernah saya rasa bahagia. Ya Bu, betul. Banyak penderitaan lah. Bukan penderitaan fisik, bukan. Tapi penderitaan dalam roh saya, dalam jiwa saya. Tidak ada ketenangan. Dan di samping itu kan dulu ada yang dalam kitab yang apabila rumah itu bersih, maksudnya lepas itu ditinggal tidak pernah diisi firman, akan masuk roh lebih jahat kan? Iya. Itu ada firman gitu kan? Jahat lagi. Dan itu masuk dalam jiwa saya dan lebih jahat memang Bu. Saya rasa selama itu banyak ya yang mistik-mistik. Saya sebenarnya tidak percaya seperti itu sebab tapi itulah kenyataan yang terjadi dalam hidup saya. Pas itu saya kembali mengingat Tuhan, saya balik bahwa memang ini semua kesalahan saya dan Tuhan tunjukkan semuanya dalam mimpi, ada Tuhan tunjukkan juga dalam mimpi. Dan saya betul-betul minta ampun sama Tuhan lah. Betul-betul saya minta ampun. Saya bilang sama Tuhan, inilah hidup saya, biarpun masih sekecil begini, tapi saya mau jadi berkat lah begitu, jadi berkat untuk keluarga saya. Tidak payah jauh-jauh, saya menyelamatkan orang keluarga saya dulu begitu. Jadi sekarang ini Bu, saya sedang memang berdoa lah untuk keluarga saya, untuk suami, anak-anak semuanya lah. Itulah Bu.
Bulan 12 Iya. itulah puncaknya. Sebab ada peristiwa dalam rumah, ada hal-hal yang tidak terjangkau dengan pikiran kan terjadi dalam rumah, Bu. Iya, Dan iya. itu saya tidak mau terjadi lagi dalam hidup saya. Saya serahkan sama Tuhan lah semua. Dan Tuhan menjaga. Syukur sampai hari ini Tuhan terus menjaga. Tidak Amin. pernah terjadi lagi Haleluya. seperti itu. Haleluya. Nah, iya, Itu Bu, banyak kok, Bu, yang punya masalah seperti Ibu ini banyak yang mualaf, mereka akan kembali. Kenapa? Justru ketika dia mengambil keputusan untuk mualaf, di situ dia bingung. Betul, Bu, betul, Gitu. betul. Tidak ada Banyak yang bukan seperti itu. Tidak, saya berusaha untuk mengikut orang punya apa. Saya memang tidak bisa, Bu. Betul-betul saya tidak bisa. Saya tidak boleh, Pak, mengikuti membaca, Kak. Saya sudah ikut. Saya sampai ikut belajar Quran tuh, belajar mengaji, belajar. Saya tidak pandai. Kenapa saya tidak pandai? Sampai saat ini tidak ada pun saya tahu. Iya. Oke. Saya ikut yang mualaf baru tuh, yang apa namanya tuh? MCI? Bukan di sana, Pak, di tempat saya di Tawau. Saya kan orang Tawau, Bu. Saya dulu tinggal di Tawau. Saya ikut di apa namanya itu dulu, belajar yang orang yang baru masuk Islam, pas itu belajar mengaji, belajar tentang Islam. Pun saya tidak paham sampai saat ini saya tidak paham. Itulah Tapi bacanya bisa ya, Bu ya? Bacanya bisa ya? Enggak boleh juga. Enggak juga. Enggak juga, betul-betul. Saya disuruh hafal surat apa tuh ya? Surat apa saya disuruh hafal pun saya tidak pandai. Tidak ada. Juz amma gitu, enggak ada yang hafal ya juz amma? Tidak ada. Saya disuruh hafal surat apa tadi tuh? Surat Al-Fatihah, An-Nas. Enggak juga boleh. Enggak boleh juga hafal, Bu. Padahal saya sudah berusaha belajar. Saya ada buku, saya beli bukunya, saya belajar, saya pelajari. Saya betul-betul mau ikut, Bang. Maksudnya ikut ajaran suami kan gitu, harus begini. Kan suami banyak mengajar begini. Kalau kita Islam begini kan. Kalau kita jadi orang Islam mesti ini sholat begini. Tapi saya sholat pun saya tidak pandai. Ya. Padahal suami saya itu sholat 25 kali sholat, 5 waktu, nggak pernah ketinggalan. Tapi saya tidak pandai. Terus tidak pandai, Bu. Padahal surat-suratan itu dipakai selalu, Bu, untuk kita sholat 5 waktu. Iya. Waktu sujudnya, waktu duduknya, waktu rukuknya, waktu berdirinya. Iya, betul, Bu. Betul-betul saya tidak tahu lah. Saya berusaha untuk berbuat seperti itu, melakukan itu, belajar. Bahkan saya di tempat saya dulu tinggal tuh, di tempat saya ada kan disediakan khusus untuk mualaf yang baru. Maksudnya ada pengajian, ikut selawat apa yang ibu punya acara tuh. Pun saya tidak boleh ikut. Bukan boleh ikut, cuma saya tidak pandai. Kalau orang meninggal, Bu, kalau orang meninggal kan membawa surat Yasin ya, surat Yasin. Iya. Kita pikir di orang meninggal itu kan membawa surat Yasin, suruh membaca. Saya bukan pandai membaca tuh, kesian saya. Tapi itu saya sadar lah, memang mungkin saya tidak diciptakan untuk binasa. Saya sadar juga saya tidak akan binasa, saya tidak akan masuk neraka. Amin. Itulah makanya saya kembali. Ya itu, Bu, itulah kisah saya. Betul-betul sedih menjadikan hidup saya selama 20 tahun. Puji Tuhan. Haleluya, Bu. Tapi Ibu boleh tahu saya, Bu? Bersuka cita. Ya, Pak Kace. Kenapa, Pak Kace? Boleh tahu Ibu belum dimadu kan? Saya yang bermadu, Pak. Iya, kasihan perempuan dijadikan tempat bercocok tanam. Aduh. Saya bermadu, Pak. Terus terang saya bermadu. Suami saya gitu. Kawin. Dan yang pertama kemana? Istri pertamanya sudah meninggal, Bu. Meninggal. Meninggal. Apa sih kalau saya begitu 2000 berapa? 2017 kah dia meninggal. Baru saja meninggal tuh istri pertama. Jadi saya yang bermadu. Saya dimadukan. Itu makanya saya tidak banyak sukacita, terus terang dalam pendidikan saya tidak banyak sukacita, banyak penderitaan yang saya terima.
Tapi bukan dimadukan hidup kan, Bu? Sudah meninggal dianya. Iya, ya, sudah meninggal. Oh, Tapi waktu dia masih hidup, dia masih hidup Pak Aceh. Oh, seperti itu toh. Nah, itu sunnah Rasul, Bu. Sunnah Rasul. Ibu mau terima apa kagak itu sunnah Rasul, Bu. Ibu harus taat sunnah Rasul. Itulah Pak. Saya harus terima kenyataan sebab itu saya punya mau. Iya. Nanti biar bagi tahu sama yang lain, biar kapok. Cinta itu buta, Pak Kaci. Itu dia. Udah ngakui sekarang, Bu ya, nyadar ya, Bu ya. Iya, Pak Kaci. Saya akui semuanya itu memang mau ditelanjangi semua itu. Oke, baik Ibu Sarilo. Iya, makasih Pak Yusuf. Saran saya ambil keputusan yang cepat karena keselamatan tidak menunggu kita, Bu. Pada saat Tuhan berkata begini dalam Ibrani, pada saat kamu mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, kita harus ada tindakan yang jelas sebagai bukti bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus. Lebih baik kita kehilangan keluarga daripada kita kehilangan Tuhan, Bu. Ya, itu mungkin sedikit yang saya bisa bagikan ke Ibu, karena mohon maaf kalau terlalu keras, tetapi saya mengasihi Ibu, saya rindu supaya Ibu benar-benar keselamatan yang disediakan Tuhan itu benar-benar bisa menjadi milik Ibu, ya. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ini, sekali lagi kami bersukacita bukan karena orang Kristen bertambah banyak, tidak. Kami bersukacita karena orang diselamatkan, orang bisa pulang ke surga. Itulah sukacita yang benar di dalam Tuhan. Bukan menumpuk jumlah kekristenan yang menjadi banyak, bukan itu sukacita kami, ya. Sukacita kami karena orang dipindahkan dari dalam kegelapan, dipindahkan dari dalam neraka kepada kehidupan yang ada di dalam surga. Oke Ibu, terima kasih Ibu Sarilo. Tuhan berkati Ibu ya. Makasih Pak Aceh ya, makasih Pak Aceh. Makasih Pak Yusuf, Pak Aceh, Bu Fatimah. Ya, Bu nanti baca di Matius 10 ya Bu ya, ayat 36 sampai 38. Nanti baca makasih Bu Fatimah. Ya, makasih sama-sama. Salam Ibu Seri, Tuhan berkati.